Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis perjuangan organisasi pergerakan. Nah, pada materi kali ini, kalian diharapkan mampu mengetahui bagaimana atau macam-macam dari organisasi pergerakan yang ada di Indonesia. Nah, organisasi pergerakan nasional itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama organisasi awal pergerakan, yang kedua organisasi keagamaan, dan yang ketiga organisasi kepemudaan. Nah, kita bahas yang pertama organisasi awal pergerakan. Nah, organisasi awal pergerakan itu yang pertama adalah Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, yang didirikan oleh tokoh organisasi. Nah, bisa kalian lihat yang ketiga gambar ini. Yang pertama Sutomo Gunawan Mangunsasmito, yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya Aryo Tirtokusumo dan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, yang merupakan mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi ataupun Stopia. Nah, organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif ataupun kerjasama terhadap penguasaan kolonial. Jadi, maksudnya di sini organisasi ini membenci yang namanya kekerasan. Nah, mereka itu lebih menekankan kepada kerjasama terhadap penguasa kolonial. Nah, siapa penguasa kolonial itu sudah kita ketahui, yaitu tentara Belanda. Nah, kemudian yang kedua itu adalah organisasi Sarekat Islam. Nah, ataupun Sarekat Dagang Islam. Nah, ini didirikan pada akhir 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Nah, lihat. Nah, sama seperti Budi Utomo, Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang bersifat moderat. Nah, berarti organisasi yang membenci yang namanya kekerasan. Nah, menekankan terhadap kerjasama terhadap pihak kolonial. Nah, sama seperti organisasi Budi Utomo. Kemudian yang ketiga adalah Indars Party. Nah, ini didirikan pada tahun 1912. Nah, ini dikenal dengan adanya pendirinya itu adalah 3 serangkai. Nah, bisa kalian lihat ketiga gambar ini. Nah, organisasi ini sifatnya radikal. Nah, maksudnya perjuangan yang amat keras menuntut perubahan dengan cara melakukan non-kooperasi. Nah, berarti ini lawan dari yang kedua organisasi tadi, di mana Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam itu tadi dikatakan sifatnya itu bekerja sama dengan pihak kolonial. Nah, kalau yang ketiga ini mereka tidak bekerja sama terhadap pemerintah kolonial. Itu makanya dikatakan bersifat radikal. Nah, kemudian kita masuk ke organisasi keagamaan. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, organisasi ini bersifat moderat. Tujuannya itu mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan sunnah Rasul, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan para anggotanya. Itulah organisasi yang pertama yang bersifat keagamaan. Nah, kemudian yang kedua adalah NU ataupun Nahdlatul Ulama. Nah, sama seperti yang pertama tadi, ini pun masih organisasi keagamaan. Nah, ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, yaitu di Surabaya. Nah, siapa itu pendirinya? Yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Nah, sifatnya yaitu moderat dengan berpegang teguh pada ahlu sunnah dengan bertujuan yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, yang ketiga itu tadilah yang dibahas dalam NU ini, yaitu masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, pada dasarnya Nahdlatul Ulama ini tidak berurusan dengan permasalahan politik. NU termasuk organisasi yang giat mengubah tradisi berkhotbah dari berbahasa Arab menjadi berbahasa daerah. Itulah Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang ketiga adalah Majelis Islam Ahla Indonesia ataupun MIAI.
merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Nah, kegiatannya itu menyelenggarakan badan amal dan peringatan hari keagamaan. Nah, itulah dia. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi pemuda. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Trikoro Darmo ataupun Jongjapa. Nah, Trikoro Darmo itu sama dikatakan dengan 3 tujuan mulia. Nah, yang artinya ataupun yang nantinya akan berganti dengan Jongjapa, yaitu pada tahun 1918. Organisasi ini anggotanya itu adalah khusus untuk orang-orang Jawa. Nah, yang dikatakan tadi 3 tujuan mulia adalah mengadakan hubungan antara pelajar pribumi yang belajar di sekolah-sekolah tinggi dan menengah, dan juga kursus-kursus pendidikan lanjut, dan hak membangkit dan meningkatkan minat terhadap kesenian dan bahasa nasional. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Jong Sumatera Bon. Nah, kalau yang pertama tadi adalah Jongjapa. Nah, ini yang menjadi anggota-anggotanya itu adalah berarti pemuda-pemuda yang ada di Sumatera. Nah, ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Nah, kehadiran organisasi inilah diikuti berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Saregat Ambon dan Molucus Politik Verbon. Nah, ini terbentuk pada tahun 1920. Tujuannya yaitu melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Nah, ini organisasi berarti yang di dalamnya adalah anggota-anggotanya orang Ambon. Nah, ini bersifat radikal, berarti tidak ada kerjasama dengan pihak kolonial. Nah, kemudian yang keempat, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ini dibentuk pada tahun 1925. Tujuannya yaitu memerdekakan tanah air Indonesia Raya. Organisasi ini bersifat anti-imperialisme. Tokohnya Abdullah Sigit Sugondo, Suwiryo Rekdo Dipuro, kemudian Muhammad Yamin, nah kemudian Amir Syarifudin, Tamsil Sonarko. Kemudian yang pertama adalah Kongres Pemuda pertama, yaitu didirikan pada Mei 1926. Itulah didirikan pertama kalinya. Nah, ini merupakan kongres yang dikumpulkan dalam satu kongres, maksudnya Kongres Pemuda pertama dihadiri oleh Jongjapa, yaitu tadi sudah kita ketahui berarti orang-orang Jawa yang ada di dalamnya sebagai anggotanya. Kemudian ada juga itu Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamien Tenbon, dan Perkumpulan Pemuda Teosofi. Nah, walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Itu Kongres Pemuda pertama. Kemudian ada dia Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian organisasi wanita. Nah, yang pertama itu adalah Putri Mardika. Ada juga dia itu Kartini Fons. Nah, bisa dilihat di sini tahun berdirinya. Kemudian bisa juga dilihat siapa di sini pendirinya. Sudah ada di slide ini. Kemudian yang ketiga itu Keutamaan Istri. Nah, yang sekarang menjadi Sekolah Dewi Sartika didirikan oleh Raden Dewi Sartika, tepatnya pada tanggal 16 Januari 1904. Nah, selanjutnya bisa dilihat di slide berikut ini. Kemudian yang terakhir itu bisa kita lihat analisisnya. Munculnya golongan terpelajar akibat adanya politis etis menyebabkan timbul kesadaran baru untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajah. Kemudian dengan adanya kesadaran tersebut, golongan terpelajar mendirikan organisasi-organisasi pergerakan bangsa. Organisasi-organisasi tersebut mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan yang kemudian berkembang menjadi organisasi berhaluan nasionalis.
Organisasi-organisasi tersebut didirikan agar menumbuhkan kesadaran berbangsa dan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia dalam berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, organisasi ini juga bertujuan untuk wadah perjuangan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Yang artinya bahwa materi kita kali ini adalah khusus membahas tentang organisasi pergerakan nasional. Sudah kita bahas tadi organisasi pergerakan yang bagaimana. Nah, di mana tujuan dari organisasi itu hanya satu, yaitu memajukan Indonesia ataupun untuk memerdekakan Indonesia. Nah, di mana organisasi itu diperlukan untuk sebagai wadah perjuangan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Itulah pembelajaran kita kali ini. Demikianlah pelajaran singkat kita kali ini. Apabila masih ada kurang kalian pahami, bisa langsung kalian tanyakan ke WA pribadi Ibu. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.